Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian semua? Baik Bu, baik Bu. Baik, alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar untuk hari ini ya. Boleh meminta tolong satu orang untuk memimpin doa? Arfia Bu. Oke, Arfia tolong ya. Baik Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Arfia, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sebelum kita mulai pelajaran hari ini kita absen dulu ya. Linknya sudah saya kirimkan di grup kelas. Baik Bu. Oke, sambil mengisi anak-anak. Jadi di pertemuan sebelumnya kalian belajar apa nih? Teks negosiasi Bu. Teks negosiasi boleh. Ada yang tahu nggak teks negosiasi itu apa tadi? Teks tawar menawar Bu. Teks tawar menawar. Mencapai kesepakatan bersama. Mencapai kesepakatan bersama, baik. Nah, jadi setelah kalian belajar teks negosiasi, selanjutnya kali ini kalian akan mempelajari teks deskripsi. Ada yang tahu teks deskripsi apa? Teks yang mendeskripsikan sesuatu Bu. Betul, teks yang mendeskripsikan sesuatu. Boleh. Untuk lebih lengkapnya kita langsung melihat video ini ya. Teks deskripsi. Lihat kebunku ciptaan Ibu Sun. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Warna-warni semuanya indah. Aku berpikir, kalian pasti tidak asing dengan lagu tersebut. Kira-kira, bisa nggak kalian membayangkan bagaimana kedunia dideskripsikan dalam lagu tersebut? Bisa ya, karena lagu-lagunya penuh dengan deskripsi kedunia. Selain lagu, deskripsi juga bisa muncul di teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, atau situasi secara rinci. Dengan kata lain, teks deskripsi membuat pembaca bisa membayangkan dengan jelas tentang apa yang sedang dijelaskan. Ciri yang paling umumnya dari teks deskripsi adalah adanya tanda-tanda panca indera untuk menggambarkan suatu objek atau tempat. Panca indera yang dilibatkan antara lain indera penglihatan, pendengaran, peragaan, penciuman, dan rasa. Supaya lebih paham contoh teks deskripsi, yuk simak cerita liburan Rafa yang dikutip dari buku bahasa Indonesia kelas 7 karya Sofi Delayani dan kawan-kawan. Kota Palembang masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu menuju objek wisata Pantai Perak. Hanya dalam waktu 15 menit, kami sudah tiba di jalan mendaki ke arah puncak bukit. Wow, jalan yang kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Deg-degan sekali rasanya. Untung Paman lihai mengendarai mobil. Kata Paman, hanya mobil berkondisi prima yang bisa memanjat jalanan securam ini. Untung saja pertemuan itu segera. Apabila kalian bersuatu di sana, kalian akan mendapatkan lapangan yang melengkung kota Padang di kejauhan. Keren kan? Baik, setelah kita melihat video tadi, ada yang bisa jelaskan ke Ibu apa itu teks deskripsi? Teks yang menjelaskan
sesuatu secara rinci, Ibu. Baik, menjelaskan sesuatu secara rinci. Benar sekali, Aul. Terima kasih. Nah, di sini nih, jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan. Jadi kata kuncinya itu menggambarkan atau menjelaskan. Jadi teks deskripsi itu teks yang menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, atau situasi secara rinci. Jadi teks deskripsi itu menurut Pak Ali itu teks deskripsi adalah bentuk tulisan yang menggambarkan suatu objek atau keadaan secara jelas dan terperinci sehingga pembaca itu seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan juga merasakannya. Nah, untuk struktur teks deskripsi sendiri itu yang pertama ada judul. Nah, judul ini berfungsi untuk menggambarkan isi teks deskripsi, lalu ada identifikasi, lalu ada juga berisi yang ini berisi gambaran umum objek yang dideskripsikan seperti nama, lokasi, sejarah, pernyataan umum lainnya. Lalu juga ada deskripsi bagian yang berisi penjelasan yang lebih rinci tentang objek yang dideskripsikan. Lalu juga berdasarkan pandangan penulis, dan penjelasannya itu bisa berupa apa yang dilihat, didengar, ataupun dirasakan oleh penulis. Lalu yang terakhir ada kesimpulan atau kesan yang berisi kesimpulan dan kesan penulis terhadap objek deskripsi. Jadi strukturnya itu ada 4. Ada judul, identifikasi, ada deskripsi bagian, dan juga ada kesimpulan atau kesan. Lalu untuk ciri-ciri teks deskripsinya sendiri yaitu ada menggambarkan atau menuliskan sesuatu secara rinci dan jelas. Yang kedua ada melibatkan panca indera penulis. Yang ketiga ada menggunakan kata sifat atau kata kerja dan juga kata keterangan. Yang keempat ada menggunakan bahasa kiasan atau metafora. Yang kelima ada mengandung kata kerja, perasaan atau mengungkapkan pandangan pribadi penulis. Yang keenam ada bersifat personal dan menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Dan yang ketujuh berdasarkan hasil observasi atau pengamatan. Dan yang kedelapan perlu didukung oleh beberapa fakta. Setelah banyak pembahasan tadi kita, boleh anak-anak untuk membagi kelompok. Satu kelompok itu 2 orang. Yang di sini saya bagi sebagai kelompok 1, yang di sini kelompok 2. Jadi di sini anak-anak boleh memilih antara mau yang kanan atau yang kiri, gitu. Yang kiri atau yang kanan maksudnya? Iya, Bu. Ya, oke. Diskusi dulu ya. Baik, Ibu. Ada yang sudah selesai diskusinya? Maju ke depan, Bu. Iya, maju ke depan boleh. Saya mau maju. Boleh. Ya, dari kelompok 1, Ya, boleh. yang Pilih yang mana? Yang kiri apa yang kanan? yang kiri, Bu. Yang kiri. Oke, berarti ruang kelas ya. Silakan dipaparkan. Ruang kelas yang di foto itu katanya tempat belajarnya harus bersih, rapi, dan juga tenang, Bu. Lokasinya berada dalam sebuah gedung sekolah yang dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tertib. Lalu di meja dan kursinya ada meja-meja kayu dengan permukaan halus. Lalu setiap meja dilengkapi dengan kursi. Posisi meja dan kursi yang berjarak membuat ruangan terlihat terorganisasi dengan baik. Lalu ada papan tulis yang berwarna hijau berfungsi sebagai media utama bagi guru untuk menyampaikan materi. Lalu ada jendela, ada di sisi kiri ruangan ditemukan jendela besar yang memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam kelas. Lalu ada plafon dan lampu dihiasi lampu-lampu kotak yang tersusun simetris. Lalu yang terakhir dari saya itu ada jam dinding dan pintu. Jam dinding tergantung di atas papan tulis dan di sisi kanan terdapat pintu kayu. Baik. Kesimpulannya, ruang kelas yang sudah dideskripsikan memberikan kesan yang bersih, nyaman, dan kondusif untuk kegiatan belajar. Kombinasi pencahayaan alami dari jendela besar dan pencahayaan buatan dari lampu menciptakan suasana yang cerah. Penataan furnitur yang rapi serta keberadaan jam dinding menunjukkan perhatian pada efisiensi dan keteraturan sama proses belajar mengajar. Ruangan tersebut mencerminkan idealnya sebuah tempat belajar yang menginspirasi dan mendukung peserta didik untuk fokus. Baik, terima kasih untuk boleh diberi tepuk tangan anak-anak semuanya.
deskripsinya tadi sudah sangat lengkap dan sangat jelas, sudah menggambarkan semuanya dengan begitu tertata rapi sesuai dengan strukturnya yang kita bahas tadi. Jadi ada yang bisa menyampaikan kesimpulan untuk hari ini? Boleh? Aul. Boleh Aul. Saya Bu. Oh, oke, Arvia boleh. Kesimpulannya hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Teks Ya. deskripsi itu adalah tulisan yang menggambarkan suatu objek atau keadaan secara jelas dan juga terperinci. Nah, strukturnya itu ada 4 Bu. Pertama ada judul, lalu identifikasi, deskripsi bagian, dan juga simpulan. Udah itu Bu. Wih, terima kasih kepada Arvia. Baik, tadi yang disampaikan oleh Arvia juga sudah sangat lengkap dan benar. Lalu setelah kita berpusing-pusing dengan materi ini, saatnya kita ice breaking. Nah, untuk ice breaking kali ini saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi kita akan melakukan yang namanya sambung kata. Nah, jeng jeng jeng. Boleh dipilih antara ini. Nomor 2 Bu. Nomor 2 boleh. Koran. Boleh kayak koran. Koran baru. Koran baru. Koran baru. Oh, bikin kalimat Bu. Iya, betul. Dibeli. Koran baru dibeli Koran baru dibeli. Dari pasar dari dari pasar. Oke. Ya, boleh tadi. Koran baru beli dari pasar sejak Koran baru dibeli dari pasar sejak tadi pagi. yang lengkap. Yang lengkap. Koran baru dibeli dari pasar sejak tadi pagi. Boleh. Ya, nggak usah dilanjutin tapi lanjut aja yang tadi. koran baru beli di pasar sejak tadi pagi. Oke, terima kasih. Aduh, susah banget lagi. Susah, pusing ya, makin pusing ya. Oke, saya mau nambahkan lagi nih, biar kalian makin pusing, nggak bercanda. Jadi setelah kita membahas materi tadi, juga ice breaking sudah. Selanjutnya adalah tugas. Nah, jadi tugas untuk kalian nanti di rumah, kalian mengerjakan, kalian membuat teks deskripsi untuk gambar bunga ini ya. Jadi kalian deskripsikan secara individu sesuai dengan strukturnya tadi, lalu dikumpulkan di Google Classroom yang akan saya bagikan kodenya nanti, oke? Baik Ibu. Baik. Mungkin sudah sampai sini saja pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang saya bahas dan kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum menutup kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih Bu.